Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Siddiqui dengan NR P152002303 akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan tugas UTS 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Jadi, eh, topologinya adalah seperti ini. Jadi, di sini ada 4 VLAN. VLAN 10 adalah untuk ruangan yang terdiri dari 10 PC dibagi 2. Lalu VLAN 20 adalah untuk marketing, terdiri dari 20 PC dibagi 2. Lalu VLAN 30 adalah untuk IT, terdiri dari 5 PC dibagi 2. Dan terakhir, VLAN 99 adalah untuk web server. Baik, jadi di sini studi kasusnya adalah kita tuh pengen tentunya dengan VLAN, sesama VLAN bisa komunikasi satu sama lain. Tapi untuk antar VLAN dia itu nggak bisa gitu. Dan untuk VLAN 99 hanya bisa diakses atau bisa dikomunikasikan oleh VLAN 30 gitu. Dan terakhir, untuk semua VLAN itu bisa terhubung atau berkomunikasi dengan ISP. ISP itu yang ini. Ngomong-ngomong untuk konfigurasinya adalah seperti ini. Kalau saya zoom in dulu, di sini banyak sekali konfigurasinya mulai dari switch 1, lalu ada switch 2 dan router ISP dan seterusnya. Baik, jadi ya kira-kira begini sih untuk switch 1 seperti ini. Ya mungkin terlalu cepat. Terus switch 2 seperti ini. Kita konfigurasi tiap port-portnya. Terus switch 3 adalah seperti ini. Kita mungkin trunk. Lalu akses juga untuk web server. Trunk itu kan untuk semua VLAN. Lalu router ISP ini menggunakan loopback gitu karena ya dia sebagai ISP gitu. Dan di sini ada enable OSPF juga dan ya ada router router static juga dan seterusnya lah. Ya, kira-kira itu saja untuk banyak untuk konfigurasi. Oh ya, router AR juga kira-kira seperti ini. Ada sub interface-nya, jadi ini buat apa ya? Buat ngobong sama VLAN-nya gitu. Jadi misalnya di sini kan dari AR1 itu terhubung dengan switch 3. Switch 3 itu kan pasti bakal dilalui oleh banyak VLAN karena dia jalurnya satu gitu aja, anggap aja kayak jalan tol. Nah, karena dia itu bakal dilalui banyak switch, maka port aksesnya adalah terang, yang mana terang itu ya artinya menggabungkan atau apa yang mencawangkan, ya menyatukan beberapa traffic gitu kayak VLAN 10, 20, 30 dan 99 gitu disatuin. Sementara untuk ke PC-nya sendiri misalnya ke sini itu buat VLAN 10 aja, cuma bisa diakses oleh VLAN 10, sini 20, sini 30 dan seterusnya. Sini cuma 99 doang gitu. Jadi kalau yang tengah ini masuknya terang, kalau yang eh, langsung ke langsung ke end device itu masuknya adalah akses seperti itu. Oke, ya sebenarnya agak berantakan sih saya ngejelasin ya, tapi kira-kira seperti itu. Untuk OSPF juga ini kita di bagian AR1 itu ditentuin dulu dari awal dari network address-nya dan di bagian sini tuh masuk ke ini ya, masuk ke VLAN-nya gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Dan ada ACL-nya juga sesuai yang ada di modul minta gitu. Jadi ya ACL ini biar kita ngebatasin, ya atau enggak kita ngebolehin dan ngelarang sebuah traffic gitu lah. Kan tadi saya bilang kalau VLAN 30 tuh cuma bisa berkomunikasi dengan VLAN 30 ataupun dengan VLAN 99 atau web server. Kira-kira seperti itu untuk ya ACL yang mau kita lakuin tuh. Ini ACL nomornya ada dua, ada 3000 sama 2000. Bedanya apa? Kalau ACL 2000 itu buat basic, kalau ACL 3000 itu buat advance. Lebih tepatnya itu kalau 2000 sampai 2999 itu buat source IP only aja. Tapi kalau dari 3000 sampai 3999 itu source, destination sama protokol kayak gitu untuk ACL kayak gitu. Terus ada lagi juga konfigurasi NAT. Jadi NAT juga sama 1112 seharusnya dengan ACL dia juga bisa bisa mengizinkan beberapa IP dan seterusnya lah. Ya, IP dan seterusnya begitu. Misalnya dari sini kita perbolehkan eh kan karena subnet mask dari 192 dari VLAN 10, 20 dan 30 itu subnet masknya adalah slash 24 atau enggak 255 255 2550. Nih tuh, ya 24. Berarti
Kalau di NOT-nya itu tinggal sisanya aja kan. Tadi kan 2525 dan 0. Berarti kalau di apa di NOT config-nya tinggal masukin network address, habis itu dimasukin sisa dari apa ya? Sisa dari subnet mas yang nggak dipakainya gitu. Bukan nggak dipakai, tapi lebih tepatnya ini ngambil ngambil dari 192.168.10.0 sampai 192.168.10.255 kayak gitu. Jadi ya ada 255 alamat yang di permit gitu di rule 5 kayak gitu lah kira-kira. Terus ada not outbound-nya juga ini buat outbound aja gitu. Jadi apa ya? Jadi dari AR1 ke ISP itu kan outbound. Jadi ya keluarnya lah gitu lah. Kira-kira. Baik, jadi langsung saja ke pertanyaan esanya. Oke, mengapa perlu menggunakan sub interface di router untuk konfigurasi VLAN? Sebenarnya banyak sekali alasannya untuk menggunakan sub interface di router untuk konfigurasi VLAN. Salah satunya adalah ketika apa ya? Ketika topologinya itu ya, dalam kasus topologi ini kita perlu yang namanya sub interface. Karena kalau kita nggak pakai sub interface, maka eh, topologi ini, terutama router ini, hanya bisa menggunakan atau mendeklarasikan satu VLAN aja. Karena ya VLAN itu cuma bisa dideklarasiin atau ya tambahin role-nya di satu interface saja. Makanya harus pakai sub interface kayak gitu. Ya, sebenarnya ada manfaat lain dari sub interface yaitu untuk menghemat hardware atau port-port yang tersedia gitu. Jadi, misalnya nggak apa ya, nggak harus G001 buat 10, VLAN 10. Nggak harus G002 buat VLAN 20. Padahal mah bisa satu apa ya, satu port G001 itu bisa dilalui oleh semua, bisa VLAN 10, 20 dan 30. Tapi masih terpisah gitu. Apa ya? Kendara-kendaraannya lah, anggapnya aja gitu. Villain-villainnya masih bisa terpisah gitu. Dengan cara ya pakai sub interface. Kira-kira kayak gitu. Pertanyaan kedua, apa keuntungan menggunakan OSPF dibandingkan routing statis dalam kasus ini? Routing statis dan OSPF ya. Banyak sih, dari mulai skalabilitas, dynamic updates, redundancy, load balancing, maintenance, dan lain sebagainya sih. Intinya dalam kasus ini OSPF itu dalam skalabilitas ya, otomatis mendeteksi network baru tanpa konfigurasi manual gitu. Tapi kalau di statiknya ya harus menambah root manual setiap ada network baru. Jadi capek kan gitu kita apa ya tiap misalnya kabel kepotong lah, misal kabel kepotong kita harus definisiin dulu jalannya gitu dari apa ya dari yang tadinya A ke B gitu. Kan kita capek gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kalau misalnya salah satu rutenya itu enggak apa ya, salah satu rutenya itu bermasalah. Kita maunya ya secara otomatis dia tuh tahu gitu. Oh, ternyata jalan A itu nggak bisa, tapi saya bisa ke sini dengan lewat jalan B. Ya udah, eh ya di sinilah OSPF berlaku gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kerja NAT overload dalam menghemat IP publik? Gimana ya? Konsep dasar NAT overload atau PAT itu dari ini sih harus mulai dari proses translation. Dari outbound dulu ya, outbound private ke public. Misalnya PC internal tuh apa ya? PC internal tuh punya IP 192.168.10.5. Nah, kalau kita pakai NAT berarti kita tuh maaf, kalau kita nggak pakai NAT berarti misalnya tujuan kita tuh mau ke 192.168.10.6. Nah, kalau kita nggak pakai NAT itu berarti langsung dari apa ya dari yang ujungnya 5 ke langsung yang ujungnya 6 gitu. Tapi kalau kita pakai NAT ya, kalau kita pakai NAT itu kita ngekonversiin dulu atau nge-translate dulu dari 192.168.10.5 ke IP sekian dulu. Misalnya berapa ya? Misalnya 10 maaf 100 100 100 1 gitu. Tetap dikirimnya bakal ke ini, bakal ke apa? Bakal ke tujuan yang sama gitu. 192.168.10.6. Tapi hanya saja ya untuk memulainya itu beda gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar menghemat alamat-alamat publik gitu. Ya kira-kira kayak gitulah not overall itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.
Sekian dari saya. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.